Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas pengantar arsitektur akan membahas hubungan arsitektur dengan sains, seni, dan teknologi. Sebelum itu, perkenalkan kami, saya Muhammad Ilman Zakianya Taki dengan NIM 2314443, Saya Ali Saribowo dengan NIM 2311444. Nah, saya Muhammad Badal Farijal dengan NIM 2310185. dan terakhir ada Nekrus. Sebelum itu, akan ada pendahuluan. Arsitektur merupakan seni dan ilmu merancang serta membangun ruang fisik yang dihuni dan digunakan oleh manusia dalam proses perancangannya. Arsitektur melibatkan hubungan yang kompleks dengan sains, seni, dan teknologi. Dalam pandangan yang lebih mendalam, mari kita jelajahi bagaimana arsitektur berinteraksi dengan ketiga unsur tersebut. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang sains arsitektur. Definisi sains. Sains memainkan peran krusial dalam arsitektur dan memberikan dasar pengetahuan tentang fisika, matematika, dan ilmu bahan. Prinsip-prinsip sains digunakan untuk memahami struktur bangunan, stabilitas, tahan gempa, efisiensi energi, dari berbagai aspek teknis lainnya. Selanjutnya, kaitan bentuk arsitektur dan sains bangunan. Hasil karya bentuk suatu arsitektur banyak yang berkaitan dengan pertimbangan aspek seperti ekologi, bioklimatik, sains bangunan dan lingkungan, ekonomi, teknologi canggih, ideologi, dan lainnya. Dan selanjutnya adalah menghasilkan suatu karya arsitektur. Konsep ekological arsitektur yang dipakai sejak tahun 1950 oleh beberapa arsitektur di belahan dunia. Pada umumnya menyangkut yang pertama desain kaidah sunpad, dan yang kedua pemanfaatan angin musim, dan yang ketiga pemanfaatan tenaga angin untuk menghasilkan tenaga listrik, dan yang keempat pemanfaatan pencahayaan alami, dan yang kelima pemanfaatan ekologi dan natural force. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh. Yang pertama, traditional wind tower bertujuan untuk menangkap angin alami ke dalam bangunan. Yang kedua, energy conservation. Bangunan Jerman Parlemen menghadirkan downlight untuk merefleksikan cahaya-cahaya ke dalam interior bangunan. Dan yang ketiga, new teknologi bangunan model dari Proyek Inland Revenue Office menunjukkan bahwa bentuk atau pelengkung karena penyesuaian dengan perilaku cuaca dan mendapatkan pemanfaatan yang optimal. Selanjutnya adalah seni arsitektur. Seni arsitektur merupakan suatu karya seni yang bersumber dari imajinasi ataupun khayal manusia, yang kemudian diletakkan ke dalam struktur bangunan. Menurut Van de Ven, arsitektur merupakan suatu proses penciptaan ruang yang menggunakan cara yang benar setelah direncanakan dan juga dipikirkan. Untuk selanjutnya, fungsi seni arsitektur. Yang pertama adalah estetika dan keindahan, penciptaan ruang dan lingkungan, fungsional dan keseimbangan, kemaduan dengan lingkungan, ekspresi budaya dan identitas, pemberdayaan ruang publik, inovasi dan kreativitas, dan yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan sosial dan budaya. Berikutnya adalah beberapa jenis-jenis arsitektur. Yang pertama adalah arsitektur klasik, arsitektur kontemporer, arsitektur tradisional, arsitektur modern. Dan selanjutnya adalah arsitektur tropis, lanjutkan dengan arsitektur minimalis, arsitektur MX, dan yang terakhir adalah arsitektur Arab. Baik, untuk materi yang terakhir itu adalah teknologi arsitektur. Sebelum itu ada definisinya, itu dengan teknologi arsitektur mempunyai aspek-aspek yang melibatkan integrasi sistem informasi. Sebenarnya, desain parametrik keberlanjutan, penggunaan material inovatif, dan penerapan teknologi konstruksi modern itu termasuk dalam ke teknologi arsitektur. Yang selanjutnya ada fungsi teknologi arsitektur. Dengan memanfaatkan teknologi arsitektur, sebetulnya para profesional arsitektur dapat meningkatkan efisiensi proses perancangan, mengoptimalkan kinerja bangunan, mengurangi dampak lingkungan, dan menciptakan lingkungan binaan yang lebih baik. Maka dari itu, fungsi arsitektur sangat bermanfaat bagi arsitektur zaman sekarang. Yang terakhir yaitu ada jenis-jenis atau beberapa jenis teknologi arsitektur. Yang pertama adalah teknologi informasi dan desain parametrik. Ini menggunakan model BIM, desain atau parametrik yang biasa digunakan pada bangunan-bangunan yang sekarang-sekarang. Yang selanjutnya adalah teknologi keberlanjutan, yaitu energi terbarukan dan efisiensi tinggi dan BEMS atau istilah lainnya. Yang ketiga ada inovasi material, material berbasis ramah lingkungan dan material berkinerja tinggi. Yang terakhir adalah materi atau konstruksi berbasis robot dengan cetak 3D bangunan, bangunan cerdas atau menggunakan teknologi IoT. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.